Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam Aditya Karya Mahatmayuda. Salam Aditya Karya Mahatmayuda. Salam podcast. Salam podcast. Oke. Bertemu lagi dengan kami. Nama saya Arif Daryanto, mungkin banyak yang sudah kenal. Saat ini dalam kesempatan yang berbahagia ini kita bersama dengan Ketua Karang Taruna Desa Wates, Ya, Undaan, dengan Bung Suliono. Tapi sering dipanggil familiar itu Mbah Yon. Mbah Yon. Oke. Jadi malam ini kita panggil dengan Mbah Yon saja ya, biar lebih enak. Ya. Pada kesempatan ini kita akan berbicara, akan membahas tentang yang dilaksanakan, yang dilakukan oleh Karang Taruna Desa Wates. Namanya apa? Karang Tarunanya? Untuk Karang Tarunanya namanya Tunas Jaya, tapi kita singkat menjadi Karang Taruna Tunas Jaya Desa Wates, itu disingkat menjadi Kartun Jawa. Kartun Jawa itu Karang Taruna Tunas Jaya Desa Wates. Oke, mantap. Kartun Jawa. Kartun Jawa. Asik itu. Perlu kita ketahui bersama bahwa kemarin di awal tahun di negara kita banyak sekali bencana yang ada yang menimpa di wilayah di seluruh tanah air, tak terkecuali di Kabupaten Kudus. Kemarin ada 3 wilayah kecamatan yang terkena banjir, walaupun tidak banjir saja ya. Kemarin di Kudus ada juga tanah longsor di sekitar Gunung Muria, banjir terutama, dan juga banyak sekali pohon roboh. Nah, ini kita akan fokus saja ke Desa Undaan, karena kemarin kan ada 3 kecamatan Kaliwungu, Undaan, dan Mejobo. Kemarin sampai itu banjirnya hampir 2 mingguan ya. 2 minggu sampai 3 minggu. 3 minggu ya, hampir sebulan lah. Sangat lama sekali, mungkin karena kontur geografisnya juga. Karena menurut sejarah itu dulu kan daerah itu adalah Selat Muria ya. Selat Muria. Nah, kita tidak panjang lebar membahas tentang Selat Muria yang legendaris itu. Kita akan membahas apa yang dilakukan teman-teman Karang Taruna Tunas Jaya Desa Wates waktu ada kejadian banjir. Kalau di Desa Wates sendiri kebanjiran nggak kemarin, Mas? Untuk banjir di Desa Wates itu variatif ya, cenderung beberapa rumah, paling sekitar hampir 120-an rumah, karena di Desa Wates itu sendiri masyarakatnya itu sudah membangun rumah lebih tinggi daripada jalan. Karena sudah terbiasa kena banjir ya. Jadi itu jawaban yang tepat. Ya, beberapa dari masyarakat yang rumahnya setara dengan jalan mungkin di situ masuk terendam air. Oke. Kemarin banyak ya sekali kegiatan yang dilaksanakan. Apa saja? Untuk kegiatannya step by step kita banyak sekali. Dimulai dari pembagian bakso Stella yang Tela ya. Kalau ceritanya Tela itu kita memberi bakso Stella kepada masyarakat bukannya hanya di Desa Wates, tapi 3 desa yang terdampak banjir di Kecamatan Undaan. Jadi teman-teman Tunas Jaya, Kartun Jawa itu tidak hanya membantu di desanya saja, tapi sampai 3 desa di sekitar Wates. Apa desa mana saja, Mas? Dari Ngemplak sama juga Karangrowo. Ngemplak dan Karangrowo. Awalnya kita kok bisa berpikir untuk membagikan ke Tela itu dari teman-teman sendiri sering jagong di rumah kepala desa, karena rumah kepala desa adalah rumah masyarakat desa. Base camp juga di situ. Dan teman-teman Karang Taruna. Di situ dari kepala desa membuka lebar-lebar untuk masyarakatnya, mulai dari makan, mulai dari tidur. Kita di situ seperti rumah kita sendiri. Nah, di situ teman-teman juga sering memasak-masak diri, dan kebetulan kita kemarin waktu terinspirasinya untuk membeli Tela tersebut, di situ ada gasaan, bahasa itu bercandaan. Bercanda. Guyon. Guyon. Oke. Teman-teman dari Karang Taruna, loh
kamu kok makan tela, lah masyarakatmu yang kebanjiran nggak kamu kasih tela. Oh gitu. Wah iya, terus gimana ini? Ya belikan tela lah untuk dibagikan ke masyarakat. Itu yang bilang kepala desa apa anggota Karang Taruna? Dari gojek-gojekan teman-teman. guyon Ya, itu. di situ ada Iya. kepala desa dan teman-teman. Kebetulan di dapur. Di dapur. Karena dapurnya itu seperti ya warung. Loh, jadi teman-teman sering masak di rumah Pak Lurah? Sering, bukan setiap hari, bahkan setiap jam makan. Jadi itu ya, Pak Kepala Desa sangat dukung, sangat welcome Iya. sama teman-teman Teman-teman bukan Karang hanya Taruna, Karang ya. Taruna, masyarakat yang ingin di situ, yang Oh. ingin berkunjung sembari minum kopi, dan petinggi di situ Pak Lurah tersebut yang menyediakan banyak kopi. Satu harinya habis 3 kilo lah untuk menyediakan teman-teman Karang Taruna di situ. Nah, awal mula dari cerita tersebut, dari bercanda-bercandaan, akhirnya kita sepakat. Nah, dari manakah Karang Taruna tersebut untuk ada. nggak apa-apa nggak diedit. Jadi di awalnya kita bercanda, terus akhirnya timbul inspirasi untuk membagikan bansos tela dengan cara beriuran. Iuran kolektifan. Kolektifan bersama teman-teman Karang Taruna, dan juga ada warga-warga sekitar juga yang ikut membantu. Tapi itu yang kedua, masyarakat kita bagikan tela itu 2 kali. Dimulai dari bercandaan tersebut, teman-teman muncul ide untuk membagikan ketela, dan ada tambahan lagi jagung di situ, karena kita pas waktu makan di menu dapur situ ada tela godok, ada jagung yang dikemas seperti jagung susu keju untuk cemilan-cemilan di situ. Itu ya. Jadi ada jagung sama tela. Terus teman-teman berbicara, terus dananya dari mana? Dari iuran kita lah gitu, dari sedekah kita untuk masyarakat. Akhirnya kita kolektifan mendapat uang sekitar 1 jutaan lebih, hampir 1 juta lebih. Dalam berapa, mengumpulkan berapa hari itu? 2 hari, nggak ada 2 hari, paling malam, siang, terus besok belanja. Dalam 2 hari kolektifan antar anggota sendiri mendapatkan uang sejumlah 1.500.000 kalau nggak salah. 1.500.000. Wah, mantap. Hari pertama. Oke, terus pertama kita belanjakan di Saranyar malam. Pasar Bitingan. Pasar Bitingan. Yang malam, kalau malam itu ya. Kalau malam itu kita borong semua di situ. Telanya sampai kita bertengkar sama bakul. Loh, kok bisa? Karena jatah mereka, karena langganan bakul itu habis diborong teman Karang Taruna. Akhirnya beberapa negosiasi dia meminta 1 karung saja lah buat bakul. Oke. Ya, karena mungkin jenengan kasih pengertian ini untuk banjir gitu. Banjir, bantuan banjir tersebut, akhirnya ya udah kalau gitu kita kasihkan 1 untuk dibeli gitu. Itu ke pasar malam-malam. Malam-malam. Dan malam tersebut itu kita mendapatkan kendala karena di daerah Tanjung kan banjir. Banjir ya, kita makanya bawa itu. VR, macet Di Tanjung situ. Macet di Tanjung, didorong sampai lampu merah kita perbaiki. Tutup VR-nya tersebut. Terbaiki, akhirnya bisa jalan. Baliknya lagi dari Saranyar, macet lagi. Kendalanya di situ. Rekosone golek pahala ngono ya. Itu yang memang luar biasa. Kalau ingat di fase banjir, saya sebagai ketua sendiri terharu semangatnya teman-teman berjuangnya, dan banyak yang membuat saya suatu saat nanti tua itu selalu saya berimpian kalau saya lupa dengan teman-teman Karang Taruna, tolong aku ingatkan. Karena perjuangan itu sangat luar biasa bagiku. Itu ya, teman-teman sangat antusias ya, karena Bener-bener kan antusias. ke pasar nerabos banjir waktu malam, dan pasti hujan juga mungkin waktu itu. Hujan deras. Kita hujan-hujanan. Yang paling salutnya bahkan semua pedagang-pedagang di pasar, karena VR kan banyaknya,
orang yang belanja. Jenengan ingat di waktu pasar mau ditutup. Nah, Covid itu loh. Ya. Besok kan ditutup, jadi orang belanja itu bludak. Kayak orang-orang kayak mau nggak kemana gitu, nggak kebagian belanja gitu. Jadi biar kita kalau dimasukkan itu malah nggak bisa bersenggolan. Kita pikul sampai karungnya itu bedah kita itu jemput sampai hujan-hujan itu. Sampai segitunya ya. Segitunya. Wah, ini gimana gitu loh. Wah, sampai jam 4 kita belanja jam 1, jam 4 kita baru lepas dari Saranyar karena kendala angkat juga. Jam 1 malam berangkat dari Wates, pulang sampai rumah jam 4. Jam 4. Terus saya lihat juga di medsos Karang Taruna itu sampai paginya dicuci ya, dicuci di genangan banjir itu ya. Banjir. Itu ceritanya gimana itu? Karena dia ambil tela itu dari apa ya? Pasar dan langsung dari petaninya gitu, masih banyak tanah. Kalau nggak dicuci ya nggak enak kalau kita dibagikan gitu. Kita sepakati teman-teman kita cuci dulu, dan di situ ada jagungnya juga, kita belanja jagung itu 1 kuintal juga. 1 kuintal kita bagikan ke masyarakat yang terdampak saja, yang rumahnya masuk ke dalam rumah. Jadi yang dibagikan kepada langsung ke rumah-rumah ya, yang terdampak terendam banjir. Yang terendam banjir. Nah, setelah itu isunya kurang enak. Loh, ada apa ini? Karena di masyarakat kita sendiri kalau yang namanya bantuan kalau tidak dibagi rata. Jadi ada rasa iren-iren. Terus lu aku kok ora kebagian, kalau bahasa Jawa seperti siap. Aku nggak kebagian loh. Saya juga terdampak, rumah saya di halamannya ya juga banjir, terus di dapur saya itu kan agak tinggi, agak rendah. Gitu. Jadi yang kalau dilihat dari depan rumah ya nggak terlihat banjir, tapi dapur saya banjir. Terus kita teman-teman Karang Taruna berpikir lagi terhadap evaluasi bansos yang pertama adalah, sehingga kita melakukan 2 kali iuran lagi. Dapat berapa lagi? 2,5 juta. Subhanallah. Dalam berapa? 1 hari lagi, 2 hari lagi itu malah 1 hari. Karena kita meminimalisir itu loh, apa itu bahasanya, agar tidak ada suara-suara yang nggak enak. Terus kita belajarnya nggak di Saranyar, langsung ke Pati ke itu Trangkil. Iya. Yang itu pabrik ketela itu. Di sana saya cari petani di sana, kebetulan punya teman di sana, saya suruh siapkan yang petani yang nanam tela, dan di situ kita jabut-jabut tarik tela sendiri agar lebih murah. Terus di situ lebih murah, bahkan kita mendapatkan itu lebih dari perkiraan kita. Nah, kita bansoskan dari masyarakat yang rumahnya timur jalan, lebih meluas lagi dari yang tahap pertama itu. Gitu. Jadi kita membagi jalannya itu yang terdampak, yang juga sekitaran terdampak gitu. Jadi yang enggak banjir rumahnya juga dapat. Itu meliputi 3 desa itu semua ya? Sisanya ternyata kan sudah kita bagikan semua. Sisanya kita pertama kita bawa ke daerah Kerajaan Dukuh Karangrawa, Desa Karangrawa, Dukuh Kerajaan. Di situ kebetulan bertemu dengan Bapak Camat. Ya. Camat Udan Pak Rifain, kita serahkan langsung kepada Pak Camat, pihak desa, panitia posko, dan ada disaksikan Pak Camat juga. Jadi simbolis 2 gitu. Dan ketiganya kita pergi ke posko Ngemplak. Kita serahkan kepada Bapak perangkat terkait di situ yang menangani banjir. Jadi 3 desa langsung kita bagikan. Wah, mantap. Terus itu Mas, setelah pembagian baksos ketela, juga saya dengar teman-teman di sana itu di Tanjung itu kan banjir, sangat tinggi ya, sampai yang daerah sebelah selatan mau ke kota itu kan kalau kerja kan kesulitan untuk menembus banjir. Saya dengar dengan
inisiatif membuat penyeberangan ya, Penyeberangan angkutan gratis ya. angkutan gratis. Iya. Itu mobilnya, kendaraannya dari mana itu? Dari teman Karang Taruna dan juga dari kepala desa kebetulan juga punya. Dari warga yang punya mobil tinggi itu ya, Iya, truk itu ya, truk kombi ya. kombi. Kebetulan anggota kita juga ada dan Iya. Pak Lurah juga ada, jadi kita menyiapkan 3 transportasi. Mm-mm. Jadi ceritanya seperti ini. Kenapa kita muncul ide tersebut? Ada dari warga Desa Wates minta izin kepada Bapak Kepala Desa untuk tidak masuk kerja berhubung ada kendala banjir karena Oke. tidak bisa mendapatkan angkutan untuk melintas dan kalau ibunya menerjang itu telat. Oke. Nah. Nah itu untuk kesehariannya kan ada bensinnya mas. Iya. Itu dari mana itu? Kolektifan juga Karang Ih, Taruna. urunan lagi. Iya. Ya Allah. Dan di situ sebelum kita proses untuk melakukan sebuah kegiatan peduli banjir itu kita sepakati bahwa sebenarnya di jalur melintas untuk penyeberangan banjir itu sudah angkutan tapi berbayarnya itu luar biasa. Oke. Seperti motor itu penyeberangan pakai songkro, Songkro, itu sampai 35. Iya, sampai kemarin 45. saya juga dengar apa itu yang dilakukan teman-teman itu mengurangi apa ya rezeki teman-teman yang warga yang nyongkro. Iya. Lah itu ada debat sedikit di situ. banyak sekali omongan seperti itu. Lah itu sikap teman-teman gimana itu? Kita niatnya memang ingin membantu yang Ya, membutuhkan. tapi itu teman-teman benar gratis ya? Gratis. Nah, jadi gini, kita sebelum kita memulai, kita sepakati kepada seluruh anggota Karang Taruna yang nantinya jika ada masyarakat yang naik transportasi gratis kita, itu jangan diterima sepeser pun. Oke. Nah, beberapa waktu tersebut banyak ibu yang sedih karena tidak mau dibayar. Oh. Jadi dia kok kamu tulus gini ya? Iya, ya Allah, Ibu-ibu ya terutama Allah. Jarum. Oke. Sampai kita satpam Jarum. Dari mana Mas ini? Dari Karang Taruna. Wah, Karang Taruna hebat. Dikasih Oke. mboten. Oke. Tidak. Karena Bener-bener kita menolak ya? Niat Bener-bener tulus. ikhlas. Oke. Nah, di hari kedua kita mendapatkan kejadian unik. Jadi Apa itu, Mas? ibu-ibu tidak membawa uang untuk membayar, tapi dengan cara membawa makanan agar diterima. Dan itu pun mereka tidak tidak memberitahu. Jadi ditinggal ke tempat itu penaikan, enggak di mobil, ditaruh di sebelah untuk mulai pemberangkatan. Pemberangkatan. Nah, jadi tiba-tiba jadi itu ya karena teman-teman nggak mau menerima uang sepeser pun hari selanjutnya mungkin ibu-ibu itu membuat nasi itu Nasi, ya diserahkan untuk teman-teman makanan. dengan sembunyi-sembunyi. Iya. Tidak bilang-bilang. Mungkin Ya. kalau bilang mungkin beberapa ada yang nolak berhubung sempat kejadian. Ini memang saya mengapresiasinya dari sini, Mas. Kalau nggak diterima ya saya gimana? Bahasanya. Ya kita terima dan kalau memang makanannya terlalu banyak kita tolak. Oke. Nah, disitulah mereka menaruh makanan secara sembunyi-sembunyi ya gitu. Jadi membludak makanan, perut kita kenyang karena keikhlasan kita, ketulusan kita gitu. Dan lucunya lagi, setiap kita melintas di perjalanan banjir, banyak yang melempari rokok, sehingga kita tidak bisa tolak. Yang melempar sampah tiba-tiba masuk ke dalam mobil tersebut itu ya. Jadi dilempar gitu. Jadi teman-teman yang suka ngerokok di situ tercukupi, makanan tercukupi. Iya. Berkahnya kita di situ. Mantap, keren. Nah. Terus ini Mas, kemarin juga di wilayah Wates kan ada yang kena banjir juga. Iya. Saya juga lihat itu teman-teman juga nyedot. Iya. Nguras. Kok nguras ya? Memompa air supaya wilayah Wates tidak kebanjiran. Sebenarnya bukan cenderung di wilayahnya, tapi di daerah persawahan. Karena persawahan. Tidak di perkampungan enggak. Mungkin kalau kita sedot di area persawah, mungkin air dari pedesaan yang
di perkampungan itu juga ikut berkurang. Oke. Nah, karena ada banyak rongga-rongga yang masuk ke Oke. daerah persawahan juga. Nah, awalnya itu kita melihat kondisi di daerah Desa Wates khususnya itu di selatan desa, di timur desa. Oke. Itu sudah waktunya mulai panen kurang 14 hari waktu itu. Jadi itu sawahnya padinya sudah mau panen ya, kurang Panen. 14 hari tapi masih tergenang Air. Air. Kalau terlalu lama busuk. busuk. Oke. Nah, melihat petani yang mulai dari petani maupun Gapoktan mencari solusi, sering konsultasi kepala desa, Pak ini gimana lah. Kebetulan kita kan di situ di rumahnya Pak Inggi itu kan, Yeah. Pak Lurah itu kan sering ngobrol-ngobrol Oke. gitu. Melihat komunikasi Gapoktan dengan Pak Inggi, kita terus memberanikan diri untuk mengambil solusi secara cepat dengan cara coba kalau kita pompa bisa enggak? Gitu. Jadi itu inisiatif dari teman-teman Karang Taruna Iya, ya? dari teman-teman Karang Ide Taruna. tersebut ya? Iya. Wah. Terus Nah. untuk pelaksanaannya itu? Untuk pelaksanaannya kita iuran lagi. Untuk beli Untuk beli itu ya. solar. Solar. Kalau pompa yang kecil itu malah pertalet. Pertalite. Loh, itu Jadi berapa pompa itu? Saya lihat banyak ya. Untuk pompanya itu hampir 10 lebih kalau 10 dari mana 10, saja itu? Kebetulan rusak jadi 9. Itu pompanya dari Untuk pompanya kita meminjam dari masyarakat. masyarakat yang punya. Ya, berkenan meminjami Oke. untuk kita memompa di area persawahan tersebut. Nah, untuk apa itu? Untuk pertalitnya kita iuran. Iuran lagi. Iuran. Nah. Satu harinya itu habis sekitar 200-300. Itu berapa hari itu, Mas? 10 hari. Itu 10 yang hari. pertalit apa itu yang pompa kecil saja yang Jadi itu selama 10 hari memompa terus ya. ya memompa terus. Untuk apa ini solarnya iuran tadi. Iuran dan juga masyarakat yang berkenan membantu juga dalam bentuk nominal untuk membeli solar ya banyak juga di situ. Oke. Kita terima. Heeh. Dan juga ada stimulus-stimulus dari Pemdes. Pemdes dari pemerintahan desa. Iya. Pak Inggi. Iya. Kemarin juga saya lihat itu sampai teman-teman Tunas Jaya sampai buat tenda ya, Ya, di buat sawah. tenda. Awalnya itu kenapa kok kita memompa di situ dan yang kita pompa sebenarnya bukan di desa kita, tapi di desa Karangrowo. Oh. Karena luasnya itu menyeliputi desa Karangrowo, Oke. Ngemplak, Oke. dan Wates. Itu lahan persawahan semua. Ya 800 hektar 800 hektar. Terus itu airnya diarahkan ke dibuang ke airan Sungai Embung ya kalau bahasanya warga sekitar di situ. Embung. Jadi ya, nggak pengaruh ke kampung. tidak pengaruh. Nggak pengaruh ya. 1-2 hari air tersebut semakin naik dari embung itu lebih keluar ke area persawahan. 3 hari kemudian air mulai dari embung tersebut mulai Turun. berkurang sehingga kita bisa membuangnya itu lebih cepat karena nggak tumpah gitu. Jadi nggak sampai dibuang ke sungai besar itu ya, ke apa Wulan atau apa itu enggak ya? Enggak, tapi Ke itu Embung masuknya malahnya? ke sampai daerah Pati kalau nggak salah. Oh. Dari sampai ke laut Tapi Pati. yang jelas ketika teman-teman bahasanya menyedot air banjir itu tidak mengganggu yang lain ya. Tidak mengganggu. Oke. Sebenarnya yang mengganggu itu banyak apa ya? Terus memberi tidak semangat gitu loh dari masyarakat sekitar. Oke. Oh. Karena masyarakat sekitar itu cenderung tidak mungkin kalau disedot dengan pompa. Malah itu ya, mereka pesimis ya, Pesimis. nggak Nah. optimis. Iki rak mungkin. Karang mungkin. Taruna kok nyedot banjir. Nah, di situ kita mulai saya pribadi menanamkan teman-teman bahwa berdoa saja kepada Oke. Tuhan tidak cukup kalau tidak berusaha. Itu selama 10 hari. Selama 10 hari. Mendirikan tenda Nah, di tengah sawah, siang, sore, malam di situ terus. Di situ. Nah, Hujan juga ya. hujan juga. Kalau saya ingat di 10 hari itu sangat
menyedihkan sekali bagi saya. Menyedihkan itu bukan karena apa ya, karena terharu gitu loh. Oke, Bukan bahasa sedih ya, bahasanya terharu karena di 2 hari situ teman-teman hujan panas, akhirnya kan 3 harinya banyak yang jatuh sakit. Ada yang mata itu meripatnya, bahasanya mata sakit, panas, batuk, pilek terserang. Tapi nggak corona ya? Enggak. Oke. Kebanyakan masuk angin. Masuk angin. Masuk angin karena Soalnya di sawah ya, di banyak sawah angin, kena setiap hujan. tengah malam itu hujannya deras, jadi teman-teman malah kehujanan. Jadi tenda mau masuk saking derasnya air. Nah, di situ teman-teman agar tidak pikirannya itu terlalu panik dan membosankan, mereka malah mandi di sawah yang tergenang itu tengah malam. Jadi Malam-malam tengah hujan malam untuk menghibur diri agar tidak bosan. Nah, sehingga untuk semangat berpompa itu masih ada di Oke. Nah, di situ. Tapi itu hasilnya sangat luar biasa ya. Selama Luar 10 hari sampai air sampai turun ya. Iya, sampai turun. 3 harinya itu sebenarnya banyak mental teman-teman yang drop. Karena badannya sudah tidak kuat. Saya pribadi ya, orang tua saya, ibu saya itu opnam. Ya, jadi saya mengontrol teman-teman itu lewat udara, media sosial, lewat itu ya, lewat WA. Lewat WA. Teman-teman juga cenderung di sana sudah tidak kuat. Tiba-tiba selama 3 hari itu saya dapat musibah untuk ibu opnam selama 2 hari, dan teman-teman juga jatuh sakit di situ. Hanya tinggal 2 sampai 3 orang. Biasanya berapa orang di situ? Sampai 10 15 gitu. Tendanya kan saya lihat kan kecil. Iya, kecil. Dum itu ya. Iya. Cuma isi 4, seharusnya 4 ya. 4. Itu apa buat tenda lagi dari terpal atau cuma buat tenda lagi dari terpal? Cuman di terpal pun tidak cukup. Akhirnya ya tidurnya ya itu langsung kena. Itu setiap hari yang jaga di tenda itu berapa orang tuh? Kisaran 8-9 mungkin. 8-9. Itu bergantian atau bergantian cuman shift pagi sampai sore malam sampai pagi gitu. Oh gitu. Nah, yang tadi Mas, teman-teman sudah berbuat seperti itu teman-teman sampai meluangkan waktunya sedemikian hebatnya, itu apa tidak mengganggu aktivitas teman-teman kesehariannya? Kalau saya pribadi itu selalu menanamkan bahwa kita ini berjuang. Jadi ketika saya memberi motivasi Anda berjuang, tapi jangan terus terinspirasi meninggalkan aktivitas pribadi yang ada. Kuliah daring silahkan daring, karena nanti digantikan teman-teman. Itu kan pastinya ada yang kerja, ada yang sekolah atau kuliah. Itu teman-teman masih sampai bisa seperti itu? Kalau masalahnya bukan masalah ya, semangatnya teman-teman ketika sudah melakukan aktivitas itu bergegas ke situ. Mantap. Paling subhanallah, tinggal 3 orang 4 orang nanti ketika sudah teman-teman yang di lapangan pompa itu sedang memompa, saya tolong dong ganti, nanti ada acara demikian. Akhirnya teman-teman yang dari melihat grup tersebut bergegas untuk menggantikan agar tidak. Jadi tetap koordinasi di grup ya? Di grup ya. Nanti ketika tidak ada teman yang menggantikan. Ganti gitu ya? Kebetulan di sana kebanyakan teman-teman yang hobi cari ikan. Di ikannya di situ banyak. Jadi yang hobi di situ diterapkan di aplikasi gitu. Jadi kita menggali donasi bukan hanya dari uang pribadi, tapi dengan cara mencari ikan di situ. Beranjang. Oh, jadi pasang jaring, mancing. Nah, untuk itu ya, untuk bantu mungkin beli solar, bensin, stimulus makan kopi ya, dari kopi, jual ikan rokok. tersebut. Jadi teman-teman beranjang iwak ya di situ. Di banjir itu. Lumayan ya dapatnya? Lumayan, banyak. Jadi ikan-ikan kalau di daerah saya itu ikan lemet, harganya itu kalau 1 ceting itu paling 1 ceting, satu apa ya? Satu ember berkat itu loh. Oke. Nah, ceting lah. Ceting kalau. Bahasanya ceting ya. Itu sekitar 40-50 gitu. Dan kita dapatnya itu 1 tong itu loh, 1 tong cet. Karena kita lebih lama. Itu setiap hari
Beranjang terus itu. Beranjang terus. Dapat Jadi ikan terus. gantian, sambil ngopi, Oke. sambil ngontrol, sambil ngerokok, sambil untuk ngangkat ikan. keren. Demikian tadi Iya. sebuah kisah yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh teman-teman Karang Taruna Tunas Jaya, Kartun Jawa, Kartun Jawa. Desa Wates, Kecamatan Undaan. Banyak sekali yang mereka lakukan, antara lain baksos dari bagi ketela jagung, dan juga mungkin membantu di dapur umum, juga melaksanakan penyeberangan secara gratis, dan sangat luar biasa nyedot banjir. Sangat luar biasa, perlu kita acungi 10 jempol ya kalau ada ya. Dan juga menginspirasi teman-teman yang lain. Iya. Semoga itu membuat semangat kepada yang lain. Kami doakan juga teman-teman Tunas Jaya sehat selalu. Amin. Dan juga apa yang dilaksanakan membawa keberkahan. Amin. Untuk teman-teman di sana. Kalau teman-teman di Karang Taruna itu saya terapkan, kalau untuk kolektifan bersedekah, jangan takut miskin sebelum kaya. Gitu. Mantap, oke. Siap. Dari mulai sekarang, apapun yang kita punyai, kita berikan untuk lingkungan sekitar, terutama masyarakat di sekitar Desa Wates. Bermanfaat Ya, bagi sekitar. ya, gitu. Oke, demikian tadi bersama saya Arif Widaryanto dan Ketua Karang Taruna Desa Wates Tunas Jaya, Bung Suliono, familiar dipanggil Mbah Yon. Demikian podcast kali ini. Wabil Taufik wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aditya Karya Mahatmayuda. Salam Aditya Karya Mahatmayuda. Salam podcast. Salam podcast. Terima kasih. Terima kasih.